Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sari dari Prodi PGSD Universitas Primagraha kelas RA2B. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang prosedur pembelajaran mata kuliah strategi pembelajaran di SD. Di sini yang pertama ada kegiatan pra pembelajaran. Kegiatan pra pembelajaran itu adalah proses pembelajaran akan berhasil dengan apabila guru dapat mengondisikan kegiatan belajar secara efektif. Nah, kondisi belajar tersebut harus dimulai dari tahap pembelajaran. Upaya yang dapat dilakukan guru pada tahap pembelajaran pra pembelajaran ini diantaranya ada menciptakan sikap dan suasana kelas yang menarik, terus memeriksa kehadiran siswa, menciptakan kesiapan belajar siswa, terus yang keempatnya menciptakan suasana belajar yang demokratis. Terus ada juga nih B, kegiatan awal pembelajaran. Kegiatan awal pembelajaran ini ada 4. 1. Menimbulkan motivasi dan perhatian siswa. 2. Memberi acuan. 3. Membuat kaitan. Dan 4. Melaksanakan tes awal. Nah, di sini ada yang di bagian C-nya, pembahasan materi pelajaran dalam pembelajaran klasikal. Nah, di sini ada prinsip pembelajaran klasikal. Yang pertama ada sistematis, yang kedua perhatian dan aktivitas, yang ketiga media pembelajaran, dan yang keempat latihan atau penugasan. Nah, di sini juga selain ada prinsip, ada juga kegiatan inti dalam pembelajaran klasikal. Nah, ada D, pembahasan materi pelajaran dalam pembelajaran kelompok. Yang pertama, prinsip pembelajaran kelompok yaitu adanya topik dan permasalahan, terus pembutuhan kelompok, kerjasama, perhatian motivasi, sumber belajar, dan fasilitas latihan dan tugas. Ada juga 2, kegiatan inti dalam pembelajaran kelompok. Pembelajaran kelompok selanjutnya siswa melakukan diskusi sebagai kegiatan inti pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan masalah berdasarkan topik pembahasan dan tujuan pembelajaran. Perumusan masalah harus dilakukan oleh siswa di bawah bimbingan guru. Yang kedua, mengidentifikasi masalah atau sub masalah berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Yang ketiganya, analisis masalah berdasarkan sub atau sub masalah. Yang keempatnya, menyusun laporan oleh masing-masing kelompok. Dan yang kelimanya, presentasi kelompok atau melaporkan hasil diskusi kelompok. Yang E-nya, pembahasan materi dalam pembelajaran perseorangan. Ternyata ini ada sedikit gangguan, kita ini dulu. Lanjut. Ada E, pembahasan materi dalam pembelajaran perseorangan. Nah, di sini kegiatan pembelajaran perseorangan itu dapat membantu proses pembelajaran yang mengarah pada optimalisasi kemampuan siswa secara individu. Terus ada langkah selanjutnya, kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan guru adalah 1. Menjelaskan secara singkat tentang materi pelajaran yang akan ditugaskan atau yang akan dilatihkan pada siswa. Nah, kita ini sebagai guru harus menjelaskan secara singkat tapi langsung ke tujuannya gitu, biar siswanya jelas, biar siswanya lebih mengerti. Jangan kita panjang lebar tapi siswanya tidak mengerti. Lebih baik singkat padat tapi dimengerti gitu. Terus yang kedua, memberikan lembaran kerja atau tugas, yaitu kewajiban sebagai kita sebagai seorang guru harus memberikan lembaran kerja dan tugas agar mereka rajin belajar di rumahnya nanti. Terus memantau dan menilai kegiatan siswa. Ya, ini kegiatan sebagai kita kalau jadi guru itu harus memantau dan mengasih nilai siswa. Oke, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Novia Sari dari Universitas Primagraha Prodi PGSD kelas RA2B. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang landasan psikologi pendidikan. Nah, mata kuliah ini dari mata kuliah landasan pendidikan guna untuk memenuhi tugas UAS dan UTS. Terus untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya ke materi. Di sini ada dasar psikologi pendidikan. Beberapa temuan model belajar siswa yang mewakili pandangan, diantaranya ada model belajar siswa menurut Carroll, terus model belajar siswa menurut Bloom, model belajar siswa menurut Glasser. Gitu ya, saya emang nggak tahu, pokoknya dibacanya kayak gitu aja. Yang pertama ada model belajar siswa menurut Carroll. Menurut Carroll ini, komponen utama belajar siswa adalah derajat belajar merupakan fungsi waktu yang dihabiskan dibagi dengan waktu yang direncanakan. Penekanan waktu atau kuantitas persekolahan ini juga terkait dengan model yang dikembangkan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada model belajar menurut Glasser. Nah, model belajar menurut Carroll dan Bloom tidak banyak perhatian pada proses belajar, tetapi Glasser benar-benar mengetengahkan bakat belajar dan pengajaran secara tradisional telah diletakkan secara terpisah dengan yang lain. Terus selanjutnya ada motif berprestasi menurut MC Silen, bukan MC Donald ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Yaitu ada faktor sekolah, faktor sosial, dan faktor guru. Faktor
pengajaran, faktor murid, dan faktor proses belajar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.